Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam bab yang keenam, yaitu mengenai kekongruenan pada segi 4 ya. Pak Jul tidak akan terangkan panjang lebar ya, karena pada prinsipnya yang namanya kongruen, sebuah bangun yang kongruen itu adalah manakala dia memiliki perbandingan sudut yang sama juga panjang sisi yang sama. Kita langsung saja, kita mulai uji pemahaman yang pertama. Langsung ke studi kasus soalnya ya. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A sama dengan sudut B dengan menarik garis CD tegak lurus terhadap AB. Jelaskan mengapa segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC berdasarkan hasil ini. Berikan simpulan bahwa AC itu sama dengan BC. Oke, Pak Jul gambar terlebih dahulu untuk yang nomor pertama, bahwa di situ ada sebuah segitiga seperti ini ya. Nah, segitiganya di situ bahwa dikatakan sudut A itu sama dengan sudut B. Pertama berarti ini A, ini B ya. Kemudian ini otomatis C. Kemudian C ini ditarik garis sedemikian hingga memotong tengah-tengah CD tegak lurus terhadap AB. Nah, ini CD ya, berarti ini titiknya CD. Ini memang sengaja Pak Jul perpanjang ya, ini untuk menunjukkan bahwa dia merupakan garis bagi seperti itu. Nah, kita bisa selidiki dari di sini kita diminta untuk jelaskan mengapa segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC. Nah, dari sifat kekongruennya terlebih dahulu ya, kita bisa mengetahui bahwa yang pertama dulu ini, bahwa CD pada segi, kita kan bisa membentuk dua buah segitiga ini nanti. Nah, kan seperti ini. Ini ada CDA ya. Kemudian satunya lagi, kalau ini Pak Jul pisahkan ya, jadi CDB yang satunya lagi. Nah, ini sama-sama siku-siku. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa karena ini sudut yang pertama ya, sudutnya sama dulu, ya kan? Berarti bukan seperti itu. Sisi CD pada segitiga ADC, sisi CD pada segitiga ADC itu sama dengan sisi CDC pada segitiga BDC. Nah, itu dipegang dulu. Kemudian kita bisa juga menentukan bahwa sudut ini ya, misal katakanlah alfa di sini ya, alfa dan ini alfa, katakanlah di situ alfa dan alfa, itu akan sama dengan alfa yang sebelah sini. Atau kita bisa mengatakan bahwa sudut ACD itu sama dengan sudut DCB, seperti itu ya. ACD sama dengan DCB. Oke, clear ya. Kemudian ini alasannya apa? Alasannya kita sudah ketahui bahwa CD ini tegak lurus AB. Nah, kita bisa mengatakan bahwa garis CD ini merupakan garis bagi. Garis bagi itu apa? Garis bagi adalah garis yang membagi dua buah sudut ini menjadi sama besar, yaitu alfa dan alfa ya. Seperti itu alasannya untuk yang ini. Kalau yang CD ini kan jelas dia kan satu dibelah jadi dua. Nah, kemudian kita bisa menggunakan juga bahwa sudut ini di sini kan ada keterangan tegak lurusnya ini.
CD tegak lurus terhadap AB. CD tegak lurus terhadap AB. Berarti sudut D ini adalah sudut siku-siku. Iya kan? Maka kita bisa menuliskan bahwa sudut ADC itu sama dengan sudut BDC. Syarat ketiganya terpenuhi, yaitu sudut sisi sudut, ya, sudut sisi sudut. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa dua segitiga tersebut, nah, atau bisa Pak Jul tulis segitiga ADC itu kongruen segitiga BDC. Selesai. Ya, sudah terbukti. Jadi kekongruenannya karena apa? Karena sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini berdasarkan hasil ini berikan simpulan bahwa AC sama dengan BC. AC sama dengan BC. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa AC sama dengan BC itu dari mana? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa karena ini mending Pak Jul kasih poin A sama poin B ya. Karena segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC, maka AC itu akan sama dengan BC. Karena apa? Karena ini adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Yang namanya kongruen itu adalah sudut bersesuaian sama, panjang sisinya sama. Nah, ini kan ini 90 derajat, ini 90 derajat, ini alfa, ini alfa. Otomatis di sini adalah berapa? Di bagian sini adalah 180 derajat dikurangi 90 derajat ditambah alfa, ya kan? Kemudian di sini juga sama, yaitu 180 derajat dikurangi dengan 90 derajat ditambah dengan alfa. Nah, kan sama. Sudut-sudutnya sama, otomatis sisi-sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Yang satu selesai. Berikutnya, yang nomor kedua. Yang nomor kedua, diketahui segitiga ABC dengan sudut A sama dengan sudut C, berarti bentuknya sama persis seperti ini, cuman nanti yang di bagian atas itu adalah B-nya, ya. Tinggal kita ganti. Jadi kita bisa menggambarkan seperti ini. Di situ dikatakan bahwa sudut A sama dengan C, ini A, ini C ya. Otomatis ini B. Seperti itu. Nah, kita diminta untuk menjelaskan mengapa AB sama dengan BC. AB sama dengan BC. Nah, sama persis ya seperti yang tadi ya, dengan menggunakan alasan yang sama seperti halnya yang nomor 1 tadi. Kalau Pak Jul tulis garis lurus saja ya. Nah, ini D ya. Seperti hasil nomor 1. Seperti hasil nomor 1, kita bisa mengatakan bahwa ADC atau segitiga ADC itu adalah kongruen dengan segitiga CDB seperti ini ya. Kan jelas kongruen segitiga ADC kongruen dengan segitiga CDB. Masalah kekongruenannya kamu bisa kerjakan seperti yang di atas ya. Jadi seperti halnya ini sama-sama 90 derajat. Ini alfa juga. Kan seperti itu. DC segitiga ADB sama panjang DB pada segitiga ADB itu akan sama dengan panjang DB pada sisi CDB. Nah, hal itu akan mengakibatkan bahwa ini, nah, sehingga
mengakibatkan AB itu sama dengan BC. Seperti itu. Ya. Jadi alasannya sama seperti yang ini tadi. Sisi, sudut, sisi. Sisinya adalah sama-sama BD. Kalau Pak Jul tulis saja ya. Pertama alasannya ya. Sudut A sama dengan sudut C. 1. Kemudian yang kedua adalah sudut B segitiga ADB itu sama dengan sudut B segitiga DBC. Ya. Sudah. Kemudian baru sisinya, ini sudut, kemudian baru sisinya adalah BD segitiga ADB itu sama dengan DB segitiga DBC. Nah, ini bisa dikatakan bahwa ADB segitiga ADB kongruen segitiga CDB. Nah, inilah yang karena ini kongruen, ini jadi alasan jadi jawaban ini. Nah, karena kongruen maka AB sama dengan BC. Seperti itu. Kita lanjut yang nomor ketiga. Diketahui sudut A dan garis L membagi sudut A sama besar. Titik P berada di garis L serta PN dan PM dua garis yang masing-masing tegak lurus terhadap kaki sudut. PN dan PM yang tegak lurus terhadap kaki sudut. Jelaskan mengapa PN sama dengan PM dan juga AN sama dengan. Nah, kita gambar terlebih dahulu ya. Katakanlah sudutnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini ditarik. Ini merupakan garis bagi. Kemudian ditarik seperti ini. Nah, ini adalah P. Kemudian ini N, ini M. Di situ dikatakan bahwa sudut A dan garis L membagi sudut A sama besar. Jadi karena membagi sudut A sama besar, berarti di sini kan otomatis alfa 1, alfa 2. Alfa 1, alfa 2. Kemudian di sini dikatakan bahwa jadi langsung Pak Jul kasih keterangan ya. Alfa 1 sama dengan alfa 2. Sama. Kemudian PN dan PM dua garis yang masing-masing tegak lurus terhadap kaki sudut. Nah, ini tegak lurus terhadap kaki sudut. Kaki sudut tegak lurus. Sebentar. Nah, ini mestinya seperti ini. Bukan sebelah sini yang apa? Yang apa istilahnya? Yang tegak lurus bukan bagian P ini ya. Seperti ini. Nah, akan dibuktikan bahwa PN itu sama dengan jadi yang pertama akan dibuktikan bahwa PN itu sama dengan PM. Nah, sekarang gini. Kita ambil dulu bahwa alfa 1, alfa 2. Ya. Jadi pertama, alfa 1 sama dengan alfa 2. Alfa 1-nya pada segitiga ANP. Kalau yang ini pada segitiga AMP. Nah, kan seperti itu. Kemudian kita juga memiliki bahwa sudut N. Dari sini kan sudah dikatakan bahwa PN dan PM dua garis yang masing-masing tegak lurus terhadap kaki sudut. Kaki sudutnya itu yang ini ya.
kaki sudut. Jadi gini, karena PN dan PM tegak lurus terhadap kaki sudut ya, kaki sudut. Nah, di mana kaki sudutnya adalah AN dan AM ya. Sehingga mengakibatkan bahwa sudut N itu sama dengan sudut M sama dengan 90 derajat. Alasannya apa? Tegak lurus. Kalau tegak lurus itu pasti 90 derajat. Ya, clear. Nah, kita juga tahu bahwa titik P itu berujung pangkal yang sama untuk sisi PN dan PM. Ya. Maka kita bisa menyimpulkan karena titik ini berujung sama antara N dan M berujung pada P, mengakibatkan bahwa AP pada segitiga, ini Pak Jul tulis segitiga 1, ini segitiga 2. AP segitiga NPA itu sama dengan AP pada segitiga MPA. Nah, sudah terpenuhi. Ini sudut, ya kan? Ini sudut, ini sisi. Berarti terpenuhi kekongruenan. Sehingga segitiga NPA kongruen dengan segitiga NPA ya, kongruen dengan MPA. Mengakibatkan PN itu sama dengan PM. Selesai. Nah, sekarang akibatnya lagi apa? PN sama dengan PM ya. Karena dia kongruen. Nah, ini kan poin A. Sekarang kita akan jawab poin B yang membuktikan AN sama dengan AM. Itu cukup karena segitiga NPA kongruen segitiga MPA ya, mengakibatkan AN sama dengan AM. Atau dengan kata lain, sisi yang bersesuaian antara AM adalah AM. Atau kita bisa nyatakan seperti ini. Selesai. Lanjut ke nomor 4. Yang nomor keempat, diketahui segitiga ABC dan M titik tengah AB ya. Maka kita bisa menuliskan yang nomor 4 ini segitiga ABC ya. A B C. Kemudian di sini ada titik tengah seperti ini. ACB 90 derajat. Nah, identifikasi dulu ini 90 derajat ya. Kemudian MA sama dengan MB sama dengan MC. Berarti seperti ini. Nah, kita akan mencoba membuktikan, jelaskan mengapa ini ACB, sudut ACB sama dengan 90 derajat. Nah, kita akan membuktikan ya ini. Pak Jul kasih tanda dulu, ini belum diketahui. Nah, maksudnya tanda tanya seperti itu. Nah, sekarang untuk membuktikannya, Pak Jul akan memisalkan sisi-sisi yang sama ini sebagai X ya. Nah, ini sebagai X, ini sebagai X, dan ini sebagai X. Oke, clear ya. Maka kita bisa mencari dulu terlebih dahulu bahwa CB pakai triple Pythagoras ya. Berarti akar
E kuadrat ditambah X kuadrat, maka CB sama dengan akar 2X kuadrat, CB sama dengan X akar 2. Selesai. Nah, kita pakai dua buah pendekatan. Ya, pakai dua buah pendekatan. Luas segitiga ACB, ya. Luas segitiga ACB sama dengan, kemudian kita samakan 2 kali luas segitiga. Sebentar, bukan 2 ya. Luas segitiga ABC dulu. ABC itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali alasnya. Dilihat alasnya. Alasnya adalah AB, tingginya adalah MC. Ya, seperti ini. AB-nya setengah kali AB-nya adalah 2X dikali X. Hilang sama dengan X kuadrat. Kemudian luas segitiga siku-sikunya, ya. Kita lihat luas segitiga siku-sikunya. Kalau misalkan kita tinjau dari ini, ya, CB. Luas segitiga ABC, luas segitiga ABC dari segitiga siku-siku. Maksudnya ditinjau sebagai sebuah segitiga siku-siku. Berarti kan sama saja luas segitiga ABC itu sama dengan setengah kali sisi siku-siku kali sisi siku-siku. Kan gitu. Jadi antara ini dengan ini itu sama. Berarti luas segitiga ABC itu sama dengan setengah kali X akar 2 kali X akar 2. Nah, X kali X adalah setengah kali X kuadrat kali 2, coret-coret sama dengan X kuadrat. Nah, ternyata sama, ya. Ternyata sama. Nah, ini kan rumus segitiga siku-siku ini. Rumus segitiga siku-siku itu kan setengah kali sisi siku-siku kali sisi siku-siku. Nah, dari kenyataan ini kita bisa menyimpulkan sehingga, ya, segitiga ACB adalah siku-siku dengan sudut C-nya sama dengan 90 derajat. Sudut C itu sama dengan sudut ACB sama dengan 90 derajat. Seperti itu. Nah, kemudian yang B. Jika sudut ACB-nya 90 derajat, jelaskan mengapa MA sama dengan MC sama dengan MP. Nah, ini tinggal dibalik logikanya. Cara berpikirnya tinggal kita balik. Nah, kalau 90 derajat, ini kan diketahui 90 derajat ya. Berarti kan otomatis nanti kita bisa menuliskannya seperti ini. Nah, ini kan 45 derajat. Nah, ini kan 90 derajat. Ya kan? Otomatis karena segitiga itu kan jumlahnya 180 ya. 180 kan otomatis di bagian sini adalah juga 45 derajat. Ya kan? A, M, C. Nah, kita pakai dalil lagi. Garis bagi segitiga. Nah, ini namanya garis bagi ya, CM ini. Garis bagi segitiga, pacul garis dulu, segitiga dari suatu sudut membagi sisi yang berseberangan dengan perbandingan membagi sisi yang berseberangan dengan sudut tersebut sesuai perbandingan sisi lain yang berseberangan. Nah, maksudnya apa? Nah, ini kan tadi sudah kita ketahui bahwa garis CM ini merupakan garis bagi sudut ACM dengan sudut BCM. Jadi ini kan
45 derajat, ini juga 45 derajat. Nah, pembagian sudut bagi sudut ini nanti juga berakibat terhadap membagi sisi AB ini menjadi dua bagian sama besar, yaitu AM akan sama dengan BM. Seperti itu. Ya. Sehingga karena AM sama dengan BM, kan seperti itu. Jadi di sini jawaban tambahan, bukan tambahan ya. Sehingga karena AM sama dengan BM, maka sudut ACM sama dengan sudut BCM sama dengan 45 derajat. Sehingga lihat gambar ya. Karena ini 45, ini 90 derajat, otomatis sudut ini kan sama dengan ini. Ya kan? Lihat gambar, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama kaki. Ya, sehingga MC sama dengan AM sama dengan MB. Sama kakinya itu maksudnya ini ya, ini dengan ini sama kaki. Tapi di sini kan yang mau kita buktikan adalah MA, MC sama dengan MB. MA-nya ini, MC-nya ini, MB-nya kan sudah jelas diketahui ini sama. Seperti itu. Jadi ini terbukti. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, diketahui garis AB sama dengan garis AB sama dengan garis AD. Sedemikian hingga kita bisa menuliskan ulang ya, menggambarkan ulang maksud saya. Jadi seperti ini. Di sini B, O, A, D, C. Nah, di sini sudah langsung diketahui bahwa, nah seperti ini. Diketahui garis AB dengan garis AD sama dengan BC, AD sama dengan BC. Nah ini sama dengan ini. Dan tegak lurus terhadap AB. Bagaimana hubungan antara panjang OC dan OD? OC dengan OD. Ini ya OC, OD. Kita lihat dulu bahwa sudut B itu sama dengan sudut A. Clear ya. Kemudian sisi BC itu sama dengan sisi AD. Clear ya, AD, BC. Ya kan? Kemudian sudut D itu sama dengan sudut C. Karena apa? Ini alfa itu kan sama dengan alfa ini. Alasannya apa? Karena sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan. Dengan BC itu sejajar AD. Ya kan? Nah, maka memenuhi kekongruenan. Sehingga memenuhi kekongruenan sudut sisi sudut. Ya kan? Sehingga segitiga OAD kongruen dengan segitiga, ini tadi segitiga ya, OBC. Ya, perbandingan yang berlaku maka OA itu dibandingkan OB. Ya kan? Kemudian OD itu dibandingkan OC. Kemudian AD itu dibandingkan BC. Nah, maka perbandingan OC dengan OD-nya, OC dengan OD-nya sama. OC sama dengan OD. Nah, seperti ini hubungannya. Kayak gitu ya, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.